Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kakak menunjukkan sesuatu ke teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan, nama kakak Dinda Aisyah Putri Hidayat, biasa dipanggil Dinda atau Teh Dindin. Teh Dinda ini dari Unsika, Prodi PIAUD, semester 6A, NPM-nya 1810631117. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Teh Dindin mau ngasih tahu dulu nih, kalau video ini selain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, Teh Dindin juga berharap video ini bisa dijadiin sebagai bahan ajar. Segitu aja ya pembukaan dari Teh Dindin. Jadi kira-kira di pertemuan kita kali ini bakal ngebahas tema alam semesta, subtemanya bumi. Mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu bumi itu seperti apa? Nah, Teteh bakal nyebutin sedikit aja apa yang jadi ciri-ciri bumi. Menurut Teteh, bumi itu bentuknya bulat, berwarna biru, ada hijau-hijaunya, awannya juga banyak, isinya juga ada banyak makhluk hidup kayak tanaman, hewan, manusia. Terus airnya juga banyak. Udah segitu aja menurut Teteh. Pasti menurut teman-teman beda lagi. Boleh teman-teman nanti disebutkan apa yang menurut teman-teman yang jadi ciri-ciri bumi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk dulu ke aspek-aspek perkembangan. Yang pertama ada nilai agama dan moral, kompetensi dasarnya 1.1 dan 1.2, fisik motorik 4.3, kognitif 3.2, 4.2, 3.7, 3.8, bahasa 3.11, 4.11, sosum 2.2, 2.3, dan seni 4.7, 4.8. Untuk rincian indikatornya bisa teman-teman skip video ini terlebih dahulu. Selanjutnya lagi, lingkup perkembangan dan tingkat pencapaian perkembangannya. Lingkup perkembangan nilai agama dan moral, yang pertama mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya. Kedua, mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu. Ketiga, mengucapkan salam dan membalas salam. Fisik motorik, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri atau kanan dan lingkaran. Kedua, menjiplak bentuk. Ketiga, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Kognitif, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Bahasa, mengulang kalimat sederhana, menjawab pertanyaan sederhana, mengenal simbol-simbol, dan meniru huruf. Sosem menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Kedua, mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Seni, senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. Kedua, mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Nah, selanjutnya ada peta konsep nih teman-teman. Peta konsep ini nunjukin apa aja sih yang jadi benda-benda di bumi. Nah, benda-benda di bumi dibagi jadi 3. Yang pertama daratan. Daratan dibagi juga jadi 2. Ada benda mati, benda hidup. Benda matinya itu matahari, benda hidupnya bulan sama bintang. Yang kedua, lapisan bumi. Lapisan bumi nanti bakal dijelasin ya di menit berikutnya. Yang ketiga, lautan dan bencana dari lautan. Tadi yang pertama daratan. Daratan itu tanah yang luas atau tanah yang luas itu disebut dengan daratan. Gunung-gunung, rumah-rumah, dan gedung-gedung semuanya berada di daratan. Berikutnya lautan. Lautan adalah kumpulan air yang sangat banyak. Daratan dan lautan adalah bagian dari bumi. Jadi bumi merupakan kumpulan dari daratan dan lautan. Kita tinggal di bumi bersama tanaman, hewan, dan benda-benda yang lain. Tanaman juga ada yang tumbuh di daratan dan ada juga yang tumbuh di lautan atau air. Apa teman-teman tahu bentuk bumi seperti apa? Nah, bumi yang kita tempati ternyata berbentuk bulat dan bumi memiliki garis tengah seperti bola. Berikutnya ada lapisan kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi yang paling luar. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya seperti apa. Di situ ada tulisan kerak, nah berarti di situ letak dari kerak bumi. Berikutnya lagi ada lapisan selimut atau selubung. Lapisan selimut ada di bawah lapisan kerak bumi. Lapisan ini diisi sama bebatuan yang padat dan panas. Sedangkan untuk inti bumi, ini isinya benda-benda cair dan padat. Teman-teman juga bisa lihat gambarnya seperti apa inti bumi. Nah, ini gambar yang paling lengkapnya teman-teman.
Nah, sekarang kita masuk ke daratan dan lautan. Daratan itu terdiri dari banyak banget loh, ada rumah, ada sekolah, gedung-gedung dibangun di atas daratan. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, padang pasir, tanah, air juga ada di daratan. Semuanya dibangun di atas daratan. Daratan itu tempat hidup benda hidup dan benda mati. Benda hidup itu diantaranya manusia, binatang, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati adalah benda yang nggak bisa bergerak sendiri dan nggak bisa tumbuh. Contohnya meja, buku, kursi, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh benda mati yang ada di daratan yaitu gunung. Gunung berada di daratan. Di Indonesia ada juga gunung yang tidak banyak ditutupi oleh pepohonan. Gunung yang nggak banyak pepohonan hidup itu namanya gunung berapi. Beberapa gunung berapi di Indonesia, diantaranya ada Gunung Bromo, Gunung Agung, dan Gunung Guntur. Yang kedua, ada benda hidup yang menempati daratan. Yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, hewan. Hewan juga adalah makhluk hidup. Yang ketiga, tanaman. Tanaman adalah benda hidup. Contoh dari manusia adalah makhluk hidup, ya diri kita sendiri. Kita, ibu, ayah, kakek, nenek, adik, kakak, teman, guru, dan semuanya. Kemudian kita yang sekolah, bermain, belajar, itu adalah manusia, dan manusia adalah makhluk hidup. Kedua, hewan. Hewan banyak, ada kucing, ada kelinci, ada burung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tanaman. Tanaman juga banyak, ada tanaman obat, tanaman hias, tanaman yang ada di kebun, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke lautan. Nah, dari teman-teman, ada yang pernah berlibur ke pantai? Nah, dari pantai, kita bisa ngelihat lautan. Lautan itu daerah di permukaan bumi yang tertutupi oleh air. Sebagian besar permukaan bumi tertutupi oleh lautan. Air di lautan itu rasanya asin karena air laut banyak mengandung garam. Nah, garam yang ibu sering gunakan untuk memasak berasal dari air laut. Kemudian di dalam lautan banyak sekali ikan yang hidup. Rasa ikan di lautan tidak asin seperti air laut. Ikan akan berasa asin jika kita memberikan garam pada ikan tersebut. Ikan adalah benda hidup yang tinggal di air. Ukuran ikan di laut juga berbeda-beda loh, ada yang kecil dan ada yang besar. Sejauh ini yang kita tahu, ikan terbesar yang ada di laut adalah ikan paus, dan ikan yang terkecil adalah ikan teri. Nah, salah satu contoh gambar dari ikan paus biru ada di sini. Berikutnya, apa aja sih bencana dari lautan? Nah, jika cuaca sedang buruk, nelayan nggak akan pergi melaut. Nelayan nggak pergi melaut karena di tengah laut bisa terjadi badai laut. Gambarnya seperti ini teman-teman, badai laut itu. Badai laut itu sangat berbahaya teman-teman. Negara yang sering menerima badai laut diantaranya ada Amerika Serikat, Filipina, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Terus apalagi sih bencana lain yang ditimbulkan dari laut? Nah, yang kedua adalah tsunami. Tsunami itu ombak besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Kekuatannya sangat besar teman-teman, sehingga bisa ngancurin gedung, rumah, tumbuhan, hewan, bahkan kita manusia yang ada di daratan. Nah, contoh gambar dari tsunami ini ada di Jepang tahun 2011 kayak gini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, penjelasan dari Teh Dindin tentang bumi udah selesai. Nah, di sini juga Teh Dindin ada penugasan untuk teman-teman. Yang pertama, menjiplak dan mewarnai gambar bumi. Teman-teman jiplak, terus tebalkan, terus teman-teman warnain deh sesuai dengan seperti apa warna bumi. Terus ada menebalkan huruf atau menebalkan kata bumi bulat. Nah, yang kedua ada hubungkan gambar dengan tulisan. Jadi di sini teman-teman menghubungkan tulisan yang ada di tengah sama gambar. Kan di situ ada gambar bumi, gambar bulan, matahari, batu, laut, bintang, gunung, sama danau. Nah, ini tadi ini ngasih contoh nih yang danau. Tulisan danau ditarik garis ke gambar danau juga, gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada sajak sederhana tentang bumi. Yuk teman-teman ikutin Teh Dindin. Bumi, tempat makhluk hidup tinggal. Tempat di mana kaki berpijak yang membangun sebuah kehidupan.
Bumi, disinilah seluruh makhluk hidup dan tinggal. Di planet indah, penuh kebahagiaan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selesai sudah pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan juga untuk Teh Dindin. Dan apapun yang saat ini kita lagi rasain, semoga kita bisa ngambil hikmah dan selalu berpikir positif. Amin. Teman-teman, jagalah bumi kita, maka bumi akan menjaga kita. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga karena pembelajaran kita kali ini masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.